Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Kade Widi Mariantara dengan NIM 2255015011. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang rancangan topik tugas akhir. Baik, di sini saya mengangkat topik tugas akhir yaitu rancangan pengelolaan wisata Desa Munduk. Dan dengan judul tugas akhir yaitu website sistem informasi pariwisata Desa Munduk di kawasan Twin Lake, Tamlingan, dan Buyan. Selanjutnya yaitu latar belakang. Yang pertama yaitu kondisi ideal. Kondisi ideal Desa Munduk merupakan suatu tempat yang banyak memiliki objek wisata seperti persawahan, danau, air terjun, dan juga pegunungan yang sangat indah. Dengan demikian, pelaku pariwisata dan lembaga desa dapat memanfaatkan hal tersebut untuk dikelola dijadikan tempat wisata oleh para wisatawan domestik ataupun mancanegara, dan juga dalam pengelolaannya sudah dilakukan dengan secara maksimal. Namun, kondisi realnya, para pelancong dan wisatawan masih kurang mengetahui apa saja tempat wisata yang ada di Desa Munduk. Hal tersebut juga dikarenakan kurangnya media informasi yang mengelola hal tersebut khususnya di bidang pariwisata. Dan juga banyak pelaku wisata yang melakukan perang harga agar mendapatkan wisatawan. Selanjutnya, solusi yang dapat dilakukan yaitu berdasarkan hal tersebut dapat kita ketahui bahwa salah satu solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini adalah dibuatnya sebuah sistem informasi yang mendukung sektor pariwisata serta masyarakat yang akan berwisata. Maka dibuatlah website sistem informasi pariwisata Desa Munduk di kawasan Twin Lake, Tamlingan, dan Buyan. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana cara memfasilitasi wisatawan melakukan wisata di daerah Desa Munduk dan Twin Lake, Tamlingan, Buyan. Yang kedua, bagaimana membantu meningkatkan tingkat perekonomian pelaku usaha di bidang pariwisata di daerah Desa Munduk, Twin Lake, Tamlingan, dan Buyan. Yang ketiga yaitu konsep web seperti apa yang bisa menjawab kebutuhan baik wisatawan maupun pelaku bisnis di bidang pariwisata di daerah Desa Munduk, Twin Lake, Tamlingan, dan Buyan. Selanjutnya yaitu batasan masalah. Pengguna sistem terdiri dari eksekutif, masyarakat, atau customer. Yang kedua yaitu Pok Darwis dapat memantau semua data pemesanan guide. Yang terakhir yaitu pengguna dapat melihat data perkembangan wisata Desa Munduk di kawasan Twin Lake, Tamlingan, dan Buyan. Selanjutnya yaitu tujuan dari penelitian ini. Yang pertama yaitu untuk membantu user atau wisatawan dalam pengambilan keputusan tujuan destinasi wisata yang ada di Desa Munduk dan Twin Lake, Tamlingan, Buyan. Yang kedua yaitu mampu mengimplementasikan sistem informasi pariwisata Desa Munduk dan Twin Lake, Tamlingan, Buyan berbasis web dengan menggunakan Laravel sebagai framework pengembangan sistem. Selanjutnya yaitu manfaat dari penelitian ini. Yang pertama, membantu user atau wisatawan dalam penentuan keputusan destinasi wisata di Desa Munduk. Yang kedua yaitu memberikan daya tarik bagi para wisatawan untuk mengunjungi objek wisata di Desa Munduk. Yang terakhir yaitu memberikan informasi terkait objek wisata yang ada di Desa Munduk. Selanjutnya yaitu landasan teori. Yang pertama yaitu penelitian terkait. Penelitian yang pertama yang dilakukan oleh Lengkong pada tahun 2019 dengan judul Sistem Informasi Pariwisata Berbasis Web di Kabupaten Minahasa. Dengan hasil penelitian yaitu menunjukkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat maupun siapa saja untuk mendapatkan informasi pariwisata yang ada di Kabupaten Minahasa. Yang kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Hadi Wijaya dan Nurso Lihah pada tahun 2021 dengan judul pengembangan website pariwisata budaya sebagai platform wisata digital di masa pandemi. Dengan hasil penelitian yaitu menunjukkan website ini di dalamnya para wisatawan dapat menikmati wisata di rumah tanpa harus merasa tidak aman karena adanya pandemi. Selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Utarki pada tahun 2020 dengan judul Sistem Informasi Pariwisata Berbasis Website pada Taman Nasional Gunung Ciremai, Jawa Barat. Dengan hasil penelitian yaitu menunjukkan website ini di dalamnya dapat mempermudah pengelola wisata dan dalam mengolah data, serta mempermudah anggota atau wisatawan dalam memperoleh informasi. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Saragosa pada tahun 2022 dengan judul
Tourism Management Information Web-Based System. Hasil penelitian menunjukkan website ini di dalamnya menunjukkan bahwa informasi manajemen pariwisata sistem berbasis web memiliki tingkat yang tinggi. Kesesuaian dengan fungsionalitas ditinjau dari kelengkapan fungsional yang memiliki rata-rata 4,70. Yang terakhir yaitu penelitian yang dilakukan oleh Agustini pada tahun 2022 yaitu dengan judul Web-Based Tourism Information System in Bintan, Iceland. Dengan hasil penelitian yaitu menunjukkan website ini di dalamnya dengan adanya sistem informasi pariwisata ini dapat memberikan solusi meningkatkan jumlah wisatawan yang berkunjung ke Minahasa. Selanjutnya yang ketiga yaitu bab 3 metode penelitian. Waktu penelitian. Yang pertama yaitu waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya izin penelitian dalam kurun waktu kurang lebih 2 bulan. Yang kedua yaitu tempat penelitian. Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah di lingkungan masyarakat tepat di Desa Munduk, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. Yang ketiga yaitu data. Data adalah sebuah elemen utama yang menjadi dasar pertimbangan pemutusan. Secara sederhana, data ini adalah kumpulan dari fakta-fakta yang dapat memberikan gambaran luas suatu keadaan. Sumber data ini terdiri dari data primer dan juga data sekunder. Selanjutnya yaitu tahap pengembangan sistem. Pada tahap pengembangan sistem ini, metode yang digunakan yaitu metode waterfall, yaitu metode pengembangan sistem yang mengeksekusi satu fase dalam satu waktu. Adapun tahapan-tahapan dari metode waterfall yaitu yang pertama requirement analysis and definition. Requirement analysis dan definition adalah tahapan penetapan fitur, kendala, dan tujuan sistem melalui konsultasi dengan pengguna sistem. Pada tahap ini peneliti melakukan wawancara dan observasi juga menganalisis tempat dengan Pok Darwis di Desa Munduk. Yang kedua yaitu System and Software Design. Pada tahap System and Software Design ini peneliti menggunakan framework Laravel, ERD, basis data dan juga Draw.io. Selain itu juga dilakukan identifikasi dan penggambaran terhadap abstraksi dasar sistem perangkat lunak beserta hubungan-hubungannya. Selanjutnya yaitu Implementation and Unit Testing. Dalam tahapan Implementation and Unit Testing ini, hasil dari desain perangkat lunak akan direalisasikan sebagai satu set program atau unit program. Selanjutnya yaitu Integration and System Testing. Dalam tahap Integration and System Testing ini, setiap unit program akan diintegrasikan satu sama lain dan diuji sebagai satu sistem yang utuh untuk memastikan sistem sudah memenuhi persyaratan yang ada. Yang terakhir yaitu Operation and Maintenance. Dalam tahap Operation and Maintenance ini, sistem diinstal dan mulai digunakan. Selain itu, dan juga memperbaiki error yang ditemukan pada tahap pembuatan. Dalam tahap ini juga dilakukan pengembangan sistem seperti penambahan fitur dan fungsi baru. Baik, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah-salah kata dan juga kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Akhir kata saya tutup dengan Param Santi. Om Santi 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 Om.